Hadirin rahimakumullah, bekal terbaik di dalam kehidupan ini di dalam Al-Baqarah ayat 197 di pembukaan khutbah, yaitu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu, dan berkalah kalian semua, fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya bekal yang paling terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mempunyai akal. Imam Syauqi memberikan salah satu jazbah menasihati kepada kita. Ini bukan hadis. Tazawwad min taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'isu ila al-fajr. Persiapkanlah diri Bapak termasuk saya yang berbicara di hadapan Bapak-bapak dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza janna al-lailu, apabila datang waktu malam, hal ta'isu ila al-fajr, jangan sampai kita menunggu datangnya waktu fajar. Kenapa? Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang-orang yang sehat, yang punya jabatan, yang kelihatannya tidak ada penyakit, Allah Subhanahu wa taala panggil. Wa kam min alim asa hina min ad-dahri, dan berapa banyak juga orang yang sudah tua renta tapi memang belum dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Karena urusan yang namanya mati itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata berhenti kepada santri ataupun kiai, dan tidak ada kata entar dulu kepada penghulu. Saat ajal datang pasti dah. Yang kedua, dari kenapa kita ini harus takwa? Setiap khatib, ustaz, para ulama, para kiai, para habaib, mereka di dalam khutbahnya selalu membacakan surat Al-Imran ayat 102. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian ini mati. Ini ada satu muatan positif, kecuali dalam keadaan berserah diri. Jadi banyak orang-orang Islam yang hari ini mati bukan secara Islam. Maka dibaca ayat ini wala tamutunna, maka harus siddah, harus pakai tasdid. Wala tamutunna, janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Ini sungguh ada satu muatan positif. Kemudian orang yang bertakwa ini ternyata adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Bilal bin Rabah al-Habsyi. Dia itu orang Afrika. Kalau dilihat dari wajahnya memang dia itu adalah hitam. Tapi kenapa dia ini dimuliakan oleh Subhanahu wa taala? Menurut para mufassirin, ternyata di dalam jiwa Bilal tersebut telah terukir keimanan dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Hujurat, ya ayuhan nasu, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian semua dari seorang laki-laki Adam dan seorang perempuan adalah Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arufu, untuk saling kenal mengenal. Tapi orang yang paling mulia di sisi Allah, inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia. Ini dengan kalimat af'al tabligh. Atqakum adalah orang yang paling takwa. Tidak ayatnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang ajmalakum, orang yang paling ganteng, ataupun orang yang paling mulia di sisi Allah aghniyaakum, orang yang paling kaya. Tidak. Tapi di sini atqakum artinya kalau dia memiliki harta kekayaan pasti akan digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia memiliki rupa yang tampan, dia akan dianggap sebagai amanah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, bagaimanakah solusi jalan ketika kita ini sedang krisis hari ini? Hadirin rahimakumullah, dengan berbagai macam kita ini adalah ideologi kita, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pembangunan. Kita ini sedang dilanda berbagai macam kerusakan. Maka takwa bisa menjalankan. Hadirin rahimakumullah, surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura, seandainya penduduk negeri ini amanu, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir tidak disebutkan mana negara tersebut. Ini adalah secara umum, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita memiliki hutang yang begitu banyak, dengan berbagai macam krisis yang sekarang ada, hadirin rahimakumullah, tapi kalau mengembalikan marwah kita umat Islam ini kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna, niscaya kami akan membukakan alaihim kepada mereka barokatin, dengan kalimat jama' muannas salim, keberkahan-keberkahan minas samai, dari langit.
Di dalam tafsir-tafsir yang terdahulu, keberkahan yang datangnya dari langit itu adalah ma'ul mator, air hujan. Tetapi dalam tafsir modern sekarang adalah keadilan, kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu untuk kebaikan masyarakat. Kata Imam Syafi'i di dalam kitab Fikih dan Rahmatullah, di dalam usul fikih, tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahati. Kebijaksanaan pemerintah untuk rakyatnya maka harus didasari ala dengan kemaslahatan. Menaikkan BBM harus dilihat dengan kemaslahatan. Kita lihat dan rahmatullah masyarakat sekarang di desa, dari Sabang sampai Merauke, betapa mereka ini menjeritnya, mereka ini teriaknya, mereka dengan kebijaksanaan pemerintah. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, wala tarkanu ilal ladzina zalamu, kamu jangan cenderung, jangan mendukung ilal ladzina zalamu, terhadap keputusan pemerintah yang berbuat zalim untuk rakyatnya. Fatamassakumun nar, yang membuat kamu disentuh daripada api neraka. Ini hadirin rahmatullah. Bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan jalan keluar? Hanya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil ardi, yaitu keberkahan yang datangnya dari bumi, dalam tafsirnya An-Nabat. Dalam tafsir-tafsir modern sekarang, bil ardi itu ketenangan, kebijaksanaan, ketentraman yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan kebijaksanaan pemerintah memberikan satu keputusan di tengah masyarakat, maka masyarakat akan menjadi tenang. Ayat selanjutnya, walakin kadzabu, akan tetapi kalau mereka ini mendustakan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, ngeri ayat ini, fa'khadnahum, maka kami akan siksa mereka bima kanu yasnaun, bima kanu yaksibun, dengan sesuatu yang telah mereka melaksanakan. Kebijaksanaan yang membuat rakyat sengsara, yang membuat masyarakat menjadi sengsara, tidak ada rasa ketenangan akibat kebijaksanaan tertentu, ekonomi kita, politik kita. Siapa mereka orang yang menemukan hadir rahmatullah Pancasila ini diganti dengan Trisila, Ekasila, dan akhirnya gotong royong? Mereka lah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ekonomi kita dibuat menjadi ekonomi yang tidak Islami. Untuk jalan keluarnya hadirin rahmatullah, saya mengkaji dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Mawardi. Itu adalah kebijaksanaan ada di sana tentang politik, tentang masalah ekonomi Islam, namanya Ahkamus Sultaniyah, dikarang oleh Syekh Al-Mawardi. Ini hadirin rahmatullah, kata Rasulullah SAW, orang-orang beriman itu suraka fisalasin, berserikat di dalam 3 hal. Pertama pilkala, yaitu dengan hutang, rumput. Yang kedua al-maut, yaitu dengan air. Dan yang ketiga an-nar, yaitu dengan api, gas, bumi. Ini sekarang hadirin rahmatullah, tapi sekarang sudah milik siapa? Padahal kita, para pendiri bangsa ini begitu hebat hadirin rahmatullah, itu sudah Islami, sudah mengarah kepada syariat Islam. Pasal 33 ayat 3, bumi, air dan kekayaan alam yang terpendam di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk rakyat banyak. Tapi mari kita lihat sekarang, bumi, air dan kekayaan alam, siapa yang punya hadirin rahmatullah? Hadirin rahmatullah, maka kita ini menunggu saja hadirin rahmatullah bagaimana nanti keputusan Allah Subhanahu wa taala. Caranya Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan sebuah negeri. Bagaimana hadirin rahmatullah? Di surat ke-17 ayat 16, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqu 'alaihal qawlu fadammarnahu tadmira. Apabila kami berkehendak untuk menghancurkan sebuah negeri, amarna mutrafiha, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri tersebut, para pejabat mereka, para pemegang eksekutif, legislatif dan yudikatif, fafasaqu, lalu mereka membuat kefasikan, membuat kebijaksanaan, padammarnahu tadmira. Lihat ayatnya, dammaru yudammiru tadmira, maka kami hancurkan sehancur-hancurnya. Hadirin rahimahumullah, marilah kata sama-sama, jalan keluarnya tidak ada cara lain, kita hanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengembalikan citra bangsa Indonesia, yaitu kepada hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah pakai sistem liberal, sistem berbagai macam, tapi tidak ada yang bisa
membuat rakyat menjadi senang. Hanya dengan sistem Islam dan rahmatullah, sistem kekhalifahan, sistem syariah Allah Subhanahu wa taala sudah ada. Dan kedua adalah hijrah dari keterpurukan menjadi kepada kebaikan. Titik tolak tahun 2024 dan rahmatullah di Quran surat 24 An-Nur ayat 55 dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Allah Subhanahu wa taala akan datangkan seorang mujahid pas hancurnya Islam tepat pada tanggal 3 Maret 1924 ditambah 100 menjadi 2024. Jadi ini bukan kebetulan, hadirin rahimakumullah, ayat sudah mindset sendiri Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mari sama-sama bersatu kita umat Islam. Jangan mau kita ini ada digoyahkan, jangan mau kita ini diadu domba, sebab banyak sekarang orang yang siap-siap untuk mengadu domba mengoceh kepada kita. Yang ketiga, marilah kita sama-sama tegakkan sholat berjamaah di mana saja ada. Yang ketiga, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kita ini zikir, melalui kita bacaan Al-Quran. Bangun kita 3:30 tahajud. Mari gerakan kita tahajud hadirin rahimakumullah agar Allah memberikan jalan keluar kepada kita. Dan semoga bangsa Indonesia Allah Subhanahu wa taala dijaga dari berbagai macam fitnah yang sedang bergelombang, dari berbagai macam kerusakan moral di tengah-tengah hadirin rahimakumullah. Dan semoga Allah memberikan kepada kita istiqomah di dalam taat, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, serta kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.